Bab 681. Zeke menghela nafas kecewa. Lacey, aku marah. Lacey bingung. Zeke, kenapa kamu marah? Zeke menjawab, apakah aku seburuk itu di matamu? Apa aku terlihat seperti tidak bisa menang melawan preman-preman ini? Lacey terdiam. Morgan marah. Brengsek, kamu tidak masuk akal. Laki-laki, tangkap dia. Kelompok itu segera mendekati Zeke. Zeke tetap tenang sambil menyalakan rokoknya. Semua orang terdiam. Dia masih berpura-pura keren di saat seperti ini. Betapa megahnya. Morgan adalah orang pertama yang bergerak lebih dekat ke Zeke. Dia mengangkat kakinya sebagai persiapan untuk menendang. Pada saat yang sama, Zeke bergerak. Dia mengangkat kakinya lebih tinggi dari Morgan dan mengayunkannya ke bawah. Itu mendarat tepat di lutut Morgan. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Ah! Itu adalah suara teriakan Morgan. Kaki Morgan dipatahkan menjadi dua oleh Zeke. Kemudian, Zeke meraih lengan Morgan dan mengayunkannya membentuk lingkaran. Berdebar, berdebar, berdebar. Suara dentuman menggema di ruangan itu. Sebelum orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri bisa mendekati Zeke, mereka dihempaskan oleh tubuh Morgan. Kekuatan Zeke begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengirim seekor gajah terbang. Sangat disayangkan bagi Morgan, yang ada di tangannya. Setelah satu putaran, dunianya berputar saat kepalanya berdengung. Pada akhirnya, dia muntah dan muntah dengan menyedihkan. Kakinya sakit, kepalanya sakit, dan lengannya sakit karena terkilir oleh Zeke. Rasa sakit yang tajam hampir membuatnya shock. Salah satu pria tidak mengalami luka parah. Sementara Zeke sibuk dengan Morgan, dia melompat berdiri, bersiap untuk menyergapnya. Namun, Zeke telah memperhatikannya. Dia mengayunkan senjatanya Morgan ke arah pria lain. Berdebar. Pria lain langsung pingsan. Bahkan kepala Morgan pun mengeluarkan banyak darah. F***. Morgan melolong. Jangan berdiri lagi. Aku sekarat. Jika kamu berdiri, dia akan menggunakanku sebagai senjatanya lagi. Aku akan mati pada tingkat ini. Namun, dia telah melebih-lebihkan daya tahan anak buahnya, mereka sudah terlalu lelah untuk berdiri dan terlalu terluka untuk membela diri. Kafetaria itu sunyi, dan hanya suara Zeke yang merokok yang bisa terdengar. Semua orang menatapnya dengan mata lebar. Sialan, dia terlalu kuat. Morgan lebih dari 200 pound, dan bahkan dua dari mereka mungkin tidak dapat mengangkatnya. Namun, Zeke telah mengangkatnya seolah-olah dia hanyalah cambuk. Ada begitu banyak dari mereka, tetapi mereka tidak bisa menang melawan satu orang. Zeke hanya menghabiskan beberapa detik untuk mengalahkan mereka, dan dia bahkan belum menghabiskan setengah rokoknya. Dia sangat mengesankan. Zeke tersenyum lembut pada Lacey. Lacey, kau meremehkanku. Minta maaf padaku. Rahang Lacey jatuh, matanya melebar karena terkejut. Karyawan wanita berteriak dalam hati mereka. Orang gila. Dia orang gila. Ah, tapi aku menyukainya. Beberapa wanita menatap dada lebar Zeke dengan penuh semangat. Zeke memandang orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri dengan dingin dan berkata, kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah berlutut dan meminta maaf. Yang lainnya adalah aku mematahkan kakimu dan melumpuhkanmu seumur hidupmu. Setelah melihat tindakan Zeke, tidak ada yang berani menentangnya. Mereka dengan cepat berlutut dan meminta maaf. Namun, Morgan tetap tidak bergerak. Zeke memelototinya. Sepertinya kamu telah memilihku untuk mematahkan kakimu. Morgan menjawab, kakiku sudah patah. Zeke menjawab, kalau begitu, aku akan mematahkan kaki ketigamu. Morgan hampir mengalami gangguan mental. Persetan, Anda tidak punya niat untuk berpegang pada aturan Anda sendiri. Bukankah patah kaki berarti tidak perlu berlutut? Salah satu kaki saya sudah patah. Mengapa saya masih harus berlutut? Bab 682. Tanpa pilihan lain, Morgan menyeret dirinya sendiri dan berlutut untuk meminta maaf. Setelah itu, para pria dari Asosiasi Seni Bela Diri pusing karena berlutut berkepanjangan. Mereka hampir tidak bisa berdiri, tetapi tetap saja, mereka bergegas keluar dari kafetaria. Lengan dan kaki Morgan patah. Setelah berlutut lama, dia hampir mati, dia tidak bisa bergerak sama sekali dari tempatnya. Pada akhirnya, dia diseret ke mobilnya. Saat dia berada di dalam mobil, dia meraung pada Zeke, Williams, Linton Group dan kamu akan segera mati. Master Barnaby Claymore adalah pamanku, dan aku akan memintanya untuk membunuhmu. Mati.
Balasan Zeke kepadanya diucapkan dengan sikap acuh tak acuh. Aku tidak peduli tuan sialan apa dia. Dia harus tunduk padaku saat aku di depannya. Brengsek, kamu terlalu sombong. Morgan bergemuruh, tunggu saja. Pada hari ini tahun depan, kamu akan berada 6 kaki di bawah. Ketika mereka melihat Zeke akan menyerbu ke arah mereka lagi, Morgan buru-buru berteriak agar pengemudi itu pergi. Zeke kembali ke kantin. Kepada karyawan pria di lantai itu, dia berkata, kerja bagus, anak-anak. Perusahaan akan menanggung biaya pengobatan Anda. Juga, setiap orang akan diberi hadiah masing-masing 50.000. Terima kasih Pak. Karyawan pria sangat gembira saat mereka mengucapkan terima kasih. Majikan mereka kaya dan murah hati, bonus mereka mencapai ribuan. Namun, Lacey dengan cemas menatap Zeke. Zeke, kita telah melewati asosiasi seni bela diri dan Master Claymore pada saat yang sama. Apa yang akan kita lakukan? Zeke menghibur, jangan khawatir, Lacey. Ini akan baik-baik saja selama aku di sini. Aku pernah mendengar bahwa Master Claymore adalah seseorang yang hanya berani menggertak yang lemah. Dia bukan orang baik, dan dia sudah selesai banyak perbuatan jahat. Seseorang pada akhirnya akan memberinya pelajaran. Lacey tersenyum pahit. Apakah menurutmu dia Morgan? Dia jauh lebih mampu, dan dia petarung yang kompeten di rahasia. Siapa yang memiliki kemampuan untuk memberinya pelajaran? Zeke tersenyum sambil menjawab, aku bisa. Lacey menjawab, berhenti main-main denganku. Jadi, Zeke mengubah topik. Ini sup babi hari ini. Waktu yang tepat. Aku lapar. Beri aku 1 porsi. Di Asosiasi Seni Bela Diri, suasananya tegang. Presiden asosiasi, Daxton Wright, sedang melihat Morgan yang terluka dan anak buahnya saat dia menggertakkan giginya. Sialan. Siapa yang menghajarmu seperti ini? Morgan dengan cepat melaporkan, Willianona. Zeke Williams dari Linton Group. Tuan Wright, Anda harus membalas dendam untuk kami. Dia kemudian menjelaskan kepada Daxton apa yang terjadi. Tentu saja, dia sengaja meninggalkan bagian di mana dia memaksa keempat wanita itu untuk tidur dengan mereka. Dia hanya mengatakan kepadanya bahwa Zeke telah memukuli mereka dengan tidak masuk akal. Setelah mendengarkan, anggota lain dari Asosiasi Seni Bela Diri, termasuk Daxton, sangat marah. Ini tidak masuk akal. Ini menggelikan. Apa yang mereka lakukan tidak termaafkan. Beraninya mereka memukul anggota Asosiasi Seni Bela Diri. Di mana rasa hormat mereka terhadap Asosiasi Seni Bela Diri? Kita harus membuat contoh keluar dari mereka hari ini untuk menunjukkan kepada yang lain apa yang dibuat dari Asosiasi Seni Bela Diri. Asosiasi Seni Bela Diri telah ada selama beberapa dekade, dan kami tidak pernah mengalami penghinaan sebesar ini. Daxton melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain diam. Dia bertanya, berapa banyak orang yang menghajarmu seperti ini? Morgan menjawab, 1 orang, dan pada saat merokok setengah batang. Apa? Aula menjadi sunyi. Semua orang menatap tidak percaya padanya. Morgan dan anak buahnya adalah pilar dari Asosiasi Seni Bela Diri, mereka adalah pejuang yang cakap. Namun, mereka tidak bisa bertahan lebih dari waktu yang digunakan untuk merokok setengah batang di bawah pukulan Zeke. Bahkan Daxton tidak mampu menjadi petarung seperti Morgan. Itu berarti Zeke adalah petarung yang menakutkan. Keheningan berlanjut karena tidak ada yang berani berkomentar tentang masalah ini. Zeke benar. Mereka adalah pengganggu yang hanya berani menargetkan yang lemah. Mengetahui bahwa mereka tidak akan berani melawan Zeke, Morgan berkata, di mana paman saya? Mengapa paman saya belum datang? Saya ingin paman saya membunuh Willianona. Bab 683. Mata semua orang berbinar. Itu benar. Claymore akan segera hadir. Jika dia mengetahui bahwa keponakannya telah dipukuli, dia pasti akan memberi Zeke pelajaran. Asosiasi Seni Bela Diri tidak perlu melakukan apapun ketika itu terjadi. Daxton dengan cepat menjawab, Tuan Claymore akan segera tiba. Ketika dia di sini, yang perlu dia lakukan hanyalah menjentikkan jarinya, dan Williams hanya akan menjadi debu. Seseorang menyuarakan keraguan mereka, Tuan Claymore tidak akan bergerak dengan mudah. Tidak realistis bagi kita untuk memintanya membalas dendam pada Zeke. Daxton berkata, kami tidak membutuhkan Master Claymore untuk pergi ke Linton Group. Saya akan membuat Williams datang ke Asosiasi Seni Bela Diri sebagai gantinya. Beritahu mereka untuk mengirim undangan ke Willianona. Kami mengundang dia untuk berpartisipasi dalam United Front kami. Konferensi. Aku akan membuat jebakan untuknya. Kali ini, dia tidak akan bisa melarikan diri. Di malam hari,
Zeke menerima telepon Hades. Tuan Williams, sudah lama. Saya harap Anda baik-baik saja. Ya. Hades melanjutkan, Tuan Williams, penyelidikan saya telah memberitahu saya bahwa bos lama sayalah yang merencanakan penyergapan terhadap Anda dan pasukan dunia bawah Rivermouth. Zeke bersenandung, ya, aku sudah menebaknya. Aku menghapus semua kekuatannya di Rivermouth, dan bahkan Eclipse dan kamu telah mengkhianatinya. Akan aneh jika dia tidak mengejarku. Hades menghela nafas, bos lamaku telah mengerahkan pasukan elit dari East End untuk serangan ini. Kekuatan dunia bawah Rivermouth tidak akan menandingi pasukannya. Zeke menjawab, ya, tetapi saya pernah mendengar bahwa Asosiasi Seni Bela Diri juga berencana untuk campur tangan dalam hal ini. Bahkan, mereka bahkan telah mengundang Barnaby Claymore. Hades mengangguk. Jika Asosiasi Seni Bela Diri dan Master Claymore bersedia membantu kami akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Tapi saya baru saja mendapat kabar bahwa Anda memiliki konflik dengan Asosiasi Seni Bela Diri. Zeke menjawab, saya memukuli seseorang dari Asosiasi Seni Bela Diri. Katakan dengan jujur. Mengapa Anda mencari saya? Hades tersenyum pahit. Orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri meminta saya untuk memberitahu Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi Front Persatuan mereka. Mereka berencana untuk mengadakan diskusi tentang menghadapi musuh bersama. Saya berasumsi ini adalah jebakan yang disiapkan untuk Anda. Tuan Williams, demi Rivermouth, saya harap Anda akan menghadirinya. Zeke menjawab, aku akan. Hades ragu-ragu, tetapi dia berhasil mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, Tuan Williams, saya harap ketika Anda berada di United Front Conference, Anda tidak akan bertindak sembrono. Tolong tahan sebanyak yang Anda bisa. Eclipse tidak lebih kuat dari Master Claymore. Jika kita benar-benar bertengkar, Eclipse dan aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Juga, jika kita akhirnya melintasi Asosiasi Seni Bela Diri dan mereka menolak untuk membantu kita pasti akan kalah dalam pertarungan. Serangan dari bos lama saya. Ingat, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana besar. Zeke mengangguk. Jangan khawatir. Saya akan menjamin Eclipse dan keselamatan Anda. Klik. Zeke mengakhiri panggilan. Hades terdiam. Anak muda, itu bagus untuk percaya diri, tetapi buruk jika Anda sombong. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan menjamin keamanan Eclipse dan saya. Betapa sombongnya dia mengatakan kata-kata seperti ini. Konferensi Front Persatuan Asosiasi Seni Bela Diri dimulai pukul 8. Zeke baru tiba pada pukul 7:30, dia yang terakhir datang. Meja konferensi bundar sudah penuh. Duduk adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Asosiasi Seni Bela Diri, Hades, dan Eclipse. Bahkan seorang pemimpin geng kota seperti Darren Collins tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam konferensi. Tidak ada kursi kosong di meja, jadi Zeke hanya bisa berdiri di samping. Hades menawarkan kursi kepadanya sambil menghela nafas. Saya sudah tua sekarang. Duduk terlalu lama membuat punggung saya sakit. Biarkan saya berdiri dan bergerak. Tuan Williams, duduklah sebagai gantinya. Namun, Zeke memiliki senyum di wajahnya saat dia menekan Hades kembali ke kursinya, memaksanya untuk tetap duduk. Jika punggungmu sakit, tetaplah duduk lebih lama. Kamu akan segera terbiasa. Bergerak tidak akan baik untukmu. Kemudian, dia memelototi Morgan di sampingnya dan berkata dengan dingin, bangun. Bab 684. Morgan hampir meledak dalam kemarahan. Ini adalah wilayahnya, tetapi orang lain masih bertindak arogan seperti biasanya. Dia menggeram, mengapa saya harus menawarkan tempat duduk saya kepada Anda? Zeke mencubit tangannya yang patah. Ah! Morgan melolong kesakitan. Zeke menjawabnya, karena ini. Persetan. Morgan mulai merasa takut. Orang ini sekuat lembu. Jika dia serius, dia akan mematahkan lenganku. Tanpa pilihan lain, dia berdiri dan menawarkan tempat duduknya meskipun dipermalukan. Zeke duduk dengan santai. Terima kasih. Berdebar. Daxton membanting meja dengan marah. Williams, kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak hanya memukul anak buahku, tetapi kamu juga memaksa Morgan untuk menawarkanmu kursinya. Apakah kamu benar-benar berpikir Asosiasi Seni Bela Diri adalah sasaran empuk? Zeke mengangguk. Itu benar. Itu yang kupikirkan. Semua orang terdiam sejenak. Persetan. Dia sangat angkuh. Dia seperti binatang yang menunggu untuk disembelih, tapi dia masih melontarkan kata-kata yang begitu kuat dan memprovokasi Asosiasi Seni Bela Diri. Dia harus memiliki keinginan kematian. Hades dan Eclipse berbagi pandangan tak berdaya. Hades menghela nafas dalam hatinya.
Tidak ada gunanya mengingatkannya sebelumnya. Dia menguatkan hatinya dan menjelaskan atas nama Zeke, haha. Jangan mengambil hati kata-katanya. Pemuda ini suka bercanda. Kata-katanya sebelumnya hanya lelucon. Zeke menggelengkan kepalanya. Aku tidak bercanda. Aku serius. Semua orang terdiam, termasuk Hades. Anda tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Bahkan aku tidak bisa membantumu kali ini. Wajah Daxton muram. Orang ini tidak menghormati saya. Dia menggerutu, Williams, aku tahu kau berhubungan baik dengan Hades dan Eclipse, tapi Master Claymore ada di sini hari ini. Mereka tidak akan bisa menjamin keselamatanmu. Zeke dengan malas menjawab, oh. Claymore itu yang membiarkan keponakannya membuat masalah dan menggertak wanita. Dia tidak layak disebut Master. Hari ini, aku di sini untuk melucuti gelarnya. Apa? Orang ini mengatakan bahwa dia akan mencabut gelar Master Claymore. Dia bermain dengan api. Semua orang tercengang, dan beberapa bahkan membanting tinju mereka di atas meja dengan marah. Daxton tertawa. Yah, baiklah. Kamu punya nyali. Aku suka orang yang punya nyali sepertimu. Saat Tuan Claymore ada di sini, kuharap kamu akan terus mengoceh seperti itu. Saat itu, sebuah suara memanggil dari luar ruangan. Tuan Claymore telah tiba. Daxton buru-buru berkata, ayo pergi dan sambut dia. Dengan Daxton yang memimpin, anggota asosiasi seni bela diri bergegas keluar untuk menyambut pria itu. Hades dan Eclipse bertukar pandang saat ekspresi mereka berubah suram. Dengan suara rendah, Hades berbisik, sepertinya United Front Conference malah akan menjadi perburuan penyihir. Eclipse, jika lebih buruk menjadi yang terburuk, seberapa yakin Anda dalam mengalahkan Master Claymore? Eclipse menghela nafas, jika saya lebih muda beberapa tahun, Barnaby tidak akan menjadi masalah. Tapi saya sudah tua dan mudah lelah sekarang. Jika saya harus melawan Barnaby yang lebih muda dan lebih kuat, pasti aku bisa menang. Setelah mendengar itu, Hades merasa sedih. Kalau begitu, itu tidak sebanding dengan risikonya. Sepertinya kita hanya bisa menyelesaikan ini melalui cara moneter. Anak muda, serahkan ini pada kami nanti. Jangan bicara lagi. Ini demi kekuatan dunia bawah Rivermouth. Kamu harus menahan diri. Dirimu sendiri. Zeke menjawab, tidak perlu. Ini masalah pribadi antara Barnaby dan aku. Kalian berdua tidak perlu ikut campur. Hades dan Eclipse marah pada kata-katanya. Pemuda ini terlalu egois. Dia mempertaruhkan 50 juta nyawa di Rivermouth untuk balas dendam pribadinya. Kami telah melebih-lebihkan dia di masa lalu. Bab 685. Segera, Barnaby memasuki aula, dikelilingi oleh sekelompok orang. Barnaby adalah seorang pria dengan tubuh yang lebar dan berotot. Lengannya tebal seolah-olah dia kera, dan aura yang dia keluarkan mencekik dan menekan. Seperti yang diharapkan dari seorang master. Saat dia masuk, Morgan merengek, Paman, saya dipukuli. Anda harus melayani saya dengan adil. Barnaby memelototi Morgan dan memarahi, kamu laki-laki. Bagaimana kamu bisa berlutut dan menangis? Kamu memalukan seniman bela diri. Bangun sekarang. Morgan melanjutkan, Paman, kaki dan lenganku patah. Aku tidak bisa berdiri. Apa? Pembuluh darah di dahi Barnaby muncul. Beraninya ada orang yang memukul keponakanku. Siapapun mereka, mereka bermain api. Apakah kamu tidak memberitahu lawanmu bahwa kamu adalah keponakan Barnaby Claymore? Morgan bergumam, ya. Tapi bukannya berhenti, dia malah bilang dia akan mencabut gelarmu. Ini tidak masuk akal. Barnaby membanting tinjunya ke meja. Meja marmer mulai retak di bawah tinjunya, dan dalam sekejap, seluruh meja runtuh menjadi reruntuhan. Semua orang tersentak kaget, mata mereka melebar. Mereka tercengang oleh aura pembunuh yang dipancarkan Barnaby. Aku ingin melihat pria pemberani yang mengklaim dia akan melucuti gelarku. Morgan hendak menunjukkan Zeke ketika Eclipse menyela, Barnaby, sudah lama. Bagaimana kabarmu? Barnaby menoleh untuk melihat Eclipse dengan heran. Gerhana dari Rivermouth. Kebetulan sekali. Ayo duduk dan bicara, kata Eclipse. Barnaby mengangguk. Tepat sebelum dia duduk, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan dingin, Eclipse, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Jangan bilang bahwa kamu tahu siapa yang mencoba melucuti gelarku, dan kamu, aku akan memintaku untuk menyelamatkan nyawanya. Aku akan memperingatkanmu sekarang. Aku tidak peduli siapa yang berbicara atas namanya. Aku pasti akan menguliti pria sombong itu hidup-hidup. Eclipse menghela nafas, bagaimana jika aku bersikeras untuk melindunginya? Tanpa ragu, Barnaby mengucapkan, kalau begitu aku akan mengulitimu hidup-hidup juga.
Jelas bahwa dia hanya merasa jijik terhadap sosok terkemuka Rivermouth. Eclipse sekarang marah padanya. Terlepas dari segalanya, dia masih senior Barnaby. Tidak ada yang bisa mentolerir dipandang rendah oleh seorang junior. Dengan nada tenang, dia berkata, Barnaby, tidakkah kamu pikir kamu terlalu sombong? Apakah kamu ingat kalah dariku 10 tahun yang lalu? Kamu yang kalah, tapi sekarang kamu pikir kamu bisa menguliti pemenang hidup-hidup. Ini lelucon terhebat yang pernah kudengar sepanjang hari. Barnaby mencibir, pahlawan sejati tidak akan membicarakan pencapaian masa lalu mereka. Sekarang, aku seseorang yang tidak bisa kamu lewati. Orang tua sepertimu harus pulang dan menyiapkan peti matimu. Dengan kata lain, Barnaby mengejek bahwa Eclipse sudah tua dan tidak berguna sekarang. Eclipse bersenandung, begitukah? Aku ingin melihat dengan mataku sendiri mengapa aku tidak bisa melewatimu. Haha, bagus. Aku menantikannya. Menyingkirlah. Kerumunan berpisah dengan antusias dan meninggalkan ruang kosong yang besar untuk mereka. Salah satunya adalah Master di Rahasia, dan yang lainnya adalah pembunuh bayaran teratas di Rivermouth. Merupakan suatu kehormatan untuk melihat salah satu dari mereka beraksi. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menyaksikan dua elit bertukar pukulan. Ekspresi khawatir merayap melewati wajah Hades. Gerhana, kamu. Eclipse menggelengkan kepalanya ke arahnya. Aku sudah mengambil keputusan, Hades. Tidak perlu membuang-buang napas untukku. Tidak ada yang bisa memberi satu rasa hormat. Seseorang harus mendapatkannya sendiri. Hades menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika bukan karena Zeke, Eclipse tidak perlu mempertaruhkan nyawanya hari ini. Jika dia kalah, itu akan menjadi akhir dari warisannya.